Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Padahal ya, kalau dilihat dari komposisi kiper, musim lalu luar biasa banget. Kita punya Onana dan Handanovic, kualitasnya nggak beda jauh. Sedangkan untuk musim ini, kualitas kiper nomor 1 dan nomor 2 kita, menurut gua ya cukup jauh lah antara Yann Sommer dan Audero. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Cerewetin Inter hari ini, gua mau bacain statement-statement menarik dari konferensi pers pasca pertandingan lawan Empoli. Tetapi sebelumnya ada beberapa data fakta menarik teman-teman yang mau gue cerewetin. Data fakta yang pertama, dengan kemenangan kita atas Empoli teman-teman, ini berarti adalah kemenangan ke-100 Simone Inzaghi dari 150 pertandingan bersama Inter. Anjir, nggak berasa banget. Nah, yang bikin pencapaian Inzaghi terasa lebih luar biasa lagi, ternyata kalau dilihat dari rata-rata poin yang diraih pelatih-pelatih Inter yang sudah memainkan setidaknya 100 laga, ternyata Simone Inzaghi berada di daftar teratas teman-teman. Rata-rata poin yang telah diraih Inzaghi selama ini adalah 2,17 poin per pertandingan. Di bawah nama Simone Inzaghi ada banyak nama beken ya di situ. Ada Mancini, Mourinho, Conte, Herrera, ada Trapattoni dan juga Hector Cooper. Salut banget teman-teman. Nah, itu tadi adalah urutan ranking pelatih-pelatih Inter dilihat dari rata-rata poin. Ada juga nih, kalau kita ingin melihat dari jumlah kemenangan yang diraih oleh pelatih-pelatih Inter. Ternyata teman-teman, dengan kemenangan kita atas Empoli di akhir pekan lalu, membawa Simone Inzaghi kini masuk ke deretan 4 besar pelatih Inter dengan kemenangan terbanyak. Simone Inzaghi ada di peringkat 4 ya, dengan 100 kemenangan. Lalu di atasnya Simone Inzaghi ada Giovanni Trapattoni, 126 kemenangan. Lalu di atasnya lagi ada Roberto Mancini. Dan yang paling atas ada Helenio Herrera dengan 206 kemenangan. Ini ternyata tidak ada nama Jose Mourinho dan Antonio Conte ya teman-teman. Ya wajar sih, karena mereka berdua kan ngelatih Inter cuma 2 musim, sedangkan Simone Inzaghi melatih Inter 3 musim. Akan tetapi anehnya tidak ada nama Spalletti di sini. Padahal Spalletti 4 musim di Inter. Masa iya dia 4 musim di Inter tidak meraih 100 kemenangan sih? Dikit juga berarti kemenangan yang dia raih. Nah, dengan data fakta ini teman-teman, Simone Inzaghi ternyata meraih lebih banyak kemenangan dibandingkan Mourinho dan Conte. Harusnya ya, perasaan kita lebih terikat dengan Simone Inzaghi dibandingkan dengan Mourinho dan Conte. Kalau teman-teman sendiri gimana nih perasaannya sekarang? Apakah sudah merasa lebih dekat dengan Simone Inzaghi? Atau teman-teman merasa, gue lebih dukung Conte, lebih dukung Mourinho? Kemudian lanjut, berita yang kedua untuk cerewetin Inter hari ini. Dengan kemenangan kita atas Empoli, ternyata Inter secara matematis sudah lolos ke Liga Champions musim depan, musim 2024-2025. Dan ini artinya Inter sudah 7 musim berturut-turut ya berlaga di level tertinggi kompetisi Eropa. Padahal sebelumnya kita absen selama 6 musim berturut-turut. Kembalinya Inter ke pentas sepak bola tertinggi Eropa ya teman-teman. Diawali dari eranya Spalletti, lalu dilanjutkan Conte, dan puncaknya menurut gue di eranya Simone Inzaghi nih. Kita bukan hanya berlaga di Liga Champions, tetapi juga lolos dari babak grup ya. Conte dan Spalletti tidak mampu melakukan itu. Dan lebih ngerinya lagi, musim lalu kita berhasil masuk ke final Liga Champions. Ya, semoga aja tren baik ini tidak hanya terus berlanjut, tetapi terus membaik. Harapan gua, kita tidak hanya meramaikan Liga Champions sekedar di babak grup, tidak hanya sekedar lolos ke 16 besar. Harapannya kita bisa konsisten masuk ke semifinal atau bahkan menjuarai Liga Champions dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian lanjut, berita yang ketiga untuk cerewetin Inter hari ini. Masih dari data fakta menarik teman-teman. Ternyata dalam 20 tahun terakhir hanya terdapat 4 wingback yang mampu terlibat di lebih dari 10 gol dalam satu musim Serie A teman-teman. Yang paling tinggi ada Maicon mencetak 17 gol plus assist ya di musim 2009-2010. Lalu di bawahnya Maicon ada Achraf Hakimi 15 gol plus assist di musim ketika Scudetto nih 2020-2021. Di bawahnya Hakimi di luar dugaan ada Yuto Nagatomo di musim 2013-2014 mencetak 11 gol plus assist ya. Nah, lalu kemudian di bawahnya Yuto Nagatomo dengan jumlah yang sama ya, 11 gol plus assist, ada nama Federico Di Marco. Kemarin di partai lawan Empoli, Di Marco mencetak 1 gol ya, sehingga membawa namanya menempatkan nama Di Marco sebagai salah satu dari 4 wingback yang mampu mencetak lebih dari 10 gol plus assist dalam satu musim.
Gila, dalam 20 tahun terakhir cuma ada 4 nama ini teman-teman. Akan tetapi teman-teman, menurut gue ya, seharusnya Di Marco bisa ngelewatin rekornya Nagatomo nih, 11 gol plus assist. Sekarang kan jumlah mereka sama. Sementara Serie A masih tersisa 8 giornata lagi. Ya, seharusnya bisalah Di Marco cetak 2 atau 3 gol lagi ya di sisa partai musim ini. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Kemudian yang berikutnya, gue mau bacain statement-statement menarik dari konferensi pers pasca pertandingan lawan Empoli. Yang pertama ada dari Bastoni teman-teman. Dia menjelaskan jalannya pertandingan ya. Bastoni bilang begini. Kami memulai pertandingan dengan baik, tetapi Empoli juga menunjukkan kualitas yang sangat baik. Mereka adalah tim yang bagus dan saya berharap mereka sukses menghindari zona degra. Pertandingan setelah jeda internasional tidaklah pernah mudah. Tapi yang terpenting kami bisa mencetak 3 poin. Ini adalah periode yang sulit. Secara fisik kami sedikit lelah. Kami ingin meninggalkan momen negatif ini jika kami bisa menyebutnya begitu. Kami selalu ingin menang. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, mengapa Simone Inzaghi tertawa begitu menarik Anda keluar? Lalu Bastoni menjawab begini. Inzaghi melihat saya kelelahan. Dia mengatakan kepada saya bahwa ketika saya tidak langsung berlari ke belakang, kembali ke pos saya setelah bermain operan 1-2 di area lawan, itu berarti saya kelelahan dan dia harus segera menarik saya keluar. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang assist yang Anda berikan kepada Di Marco? Lalu Bastoni menjawab, itu adalah assist yang buruk. Gol Di Marco lebih bagus dibandingkan assist saya. Lalu jurnalisnya bertanya lagi teman-teman, apakah Anda memikirkan untuk memenangkan Scudetto saat derby? Bastoni menjawab begini. Tidak. Kami hanya tertarik dan berfokus untuk memenangkan Scudetto. Sedangkan untuk kapan dan bagaimana caranya tidak terlalu penting bagi kami. Kami hanya tertarik memberikan hasil yang luar biasa bagi tim ini dan bagi para penggemar. Kami senang dan bangga mewakili semua ini. Lalu kemudian selain Bastoni, ada statement menarik juga dari asistennya Inzaghi ya, Faris. Ini kebetulan di partai lawan Empoli, Simone Inzaghi tidak melakukan sesi konferensi pers. Nah, Faris memberikan analisisnya tentang pertandingan lawan Empoli. Dia bilang begini. Semuanya berjalan dengan sangat baik. Kami mampu mencetak gol di awal pertandingan. Lalu kami juga memiliki pemain-pemain berkualitas yang tahu cara mengamankan skor ini dengan sangat baik. Kami juga bermain lebih baik lagi di babak kedua. Pergantian pemain membantu kami memenangkan pertandingan ini. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang Lautaro Martinez? Lalu Faris menjawab, dia benar-benar kapten tim ini, baik di lapangan maupun di dalam ruang ganti. Dia kembali ke pemusatan latihan paling terakhir dibandingkan pemain-pemain lainnya. Ada sedikit kelelahan dari Lautaro Martinez. Seluruh pemain berusaha untuk memberinya bola agar Lautaro bisa mencetak gol. Akan tetapi kita tidak perlu mendiskusikan ini, bahwa Lautaro sudah tidak mencetak gol di beberapa pertandingan terakhir. Kami sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang Nicolo Barella yang tampil luar biasa di pertandingan ini? Lalu Faris menjawab, musim ini adalah musim dengan level tertinggi bagi Barella. Dan bukan hanya hari ini saja Barella bermain luar biasa. Mungkin ini dipicu oleh gol yang ia cetak bersama tim nasional. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya, apa pendapat Anda tentang Acerbi? Kemudian Faris menjawab, dia telah memberitahu kami bahwa tidak pernah mengucapkan kata-kata rasis apapun dan kami mendukungnya. Dia sama sekali bukan seorang rasis dan saya sangat mengenalnya. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya tentang Mkhitaryan teman-teman. Faris menjawab begini, Mkhitaryan adalah pria yang luar biasa. Dan dalam diri dia terdapat sisi pesepak bola yang hebat dan kami sangat menikmatinya. Saya senang melihatnya berlatih dan berbicara tentang sepak bola. Lalu kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apakah partai melawan Milan akan menjadi penentuan Scudetto? Faris menjawab begini, saya tidak pernah berbicara dengan para pemain tentang memilih pertandingan untuk memenangkan Scudetto. Kami telah mencetak banyak poin, tetapi ini masih belum cukup. Tentu saja ada kepuasan besar dengan pencapaian clean sheet di lini pertahanan. Namun yang kami inginkan hanyalah Scudetto. Lebih cepat akan lebih baik, tetapi kami menikmati perjalanan ini. Lalu kemudian yang terakhir jurnalisnya bertanya lagi teman-teman, sebetulnya berapa poin lagi sih yang dibutuhkan oleh Inter untuk meraih Scudetto?
ketika Anda memiliki keunggulan 14 poin dari tim peringkat 2 Milan. Lalu Faris menjawab begini, "Saya benar-benar tidak tahu, kami belum pernah membicarakan hal ini. Kami hanya ingin meraih kemenangan demi kemenangan." Tapi ya teman-teman, ngomong-ngomong soal ini pertahanan nih, seperti yang disampaikan oleh Faris tadi ya, bahwa dia sangat senang, sangat bangga atas pencapaian clean sheet di lini pertahanan kita. Nah ini teman-teman, ada data fakta menarik dari lini pertahanan kita di musim ini yang memang sangat amat mengerikan. Dari 30 pertandingan, kita 19 kali clean sheet teman-teman, lebih dari setengahnya. Dan yang lebih luar biasanya lagi teman-teman, kita cuma kebobolan 14 gol dari 30 pertandingan. Berarti nih ya, jumlah clean sheet kita jauh lebih banyak dibandingkan jumlah kebobolan. Clean sheetnya 19 kali, kebobolannya cuma 14. Dan uniknya lagi teman-teman, kalau dibandingkan musim lalu ya, saat itu kita kebobolan 14 gol dalam 9 giornata, dalam 9 pertandingan. Sedangkan di musim ini kita kebobolan 14 gol dalam 30 pertandingan. Jauh banget. Itu di musim lalu kenapa pertahanan kita bisa keropos banget anjir. 9 pertandingan kebobolannya 14. Sedangkan di musim ini main 30 kali kebobolannya juga sama 14 doang. Padahal ya kalau dilihat dari komposisi kiper, musim lalu luar biasa banget. Kita punya Onana dan Handanovic. Kualitasnya nggak beda jauh. Sedangkan untuk musim ini kualitas kiper nomor 1 dan nomor 2 kita menurut gua ya cukup jauh lah antara Yann Sommer dan Audero. Setidaknya jarak kualitasnya tidak setipis Onana dan Handanovic. Akan tetapi ternyata di musim ini kita bisa meraih lebih banyak clean sheet dan lebih sedikit kebobolan. Sepertinya yang membuat lini pertahanan kita di musim ini jauh lebih kokoh, jauh lebih solid, walaupun kualitas kiper backup kita tidak sebaik kiper backup musim lalu, karena pergantian yang tepat ya untuk pemain-pemain di lini belakang. Di musim lalu kita mengandalkan Skriniar, Danilo D'Ambrosio, dan Gosens, dan kemudian di musim ini kita menggantinya dengan Pavard, Bisek, dan Augusto, dan ternyata ini sangat amat berhasil. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.